Bismillah. Sekarang saya sedang berada di Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Saya kemari hendak meliput sebuah tempat yang menarik bagi saya, mengundang rasa penasaran saya. Sebuah tempat yang dikeramatkan, yaitu makam Mbah Sombro. Saya sendiri tidak tahu siapa Mbah Sombro itu, dan menemukan tempatnya pun secara tidak sengaja. Waktu itu saya sedang ingin melihat tempat wisata kampung air. Ternyata berjalan sedikit ke sebelah timur ada tempat yang unik, pemakaman. Bukan pemakaman, cuman makam. Satu-satunya makam kalau tidak salah. Maka saya pun mendatangi. Nah, sekarang saya sesuai namanya, channel Ruang Pencerah ini akan terus berusaha memberikan pencerahan, karena memang di masyarakat ini ada banyak sekali kesalahpahaman. Nah, itu yang di atas itu. Nah, ini tempat wisata kampung air di sini sudah tidak beroperasi sejak setelah pandemi yang lalu. Masyarakat menganggap bahwa hal itu karena pemiliknya kurang percaya hal-hal gaib. Maksud kurang percaya hal-hal gaib itu barangkali yang dipahami oleh masyarakat adalah kurang meminta izin kepada, istilahnya yang ngagegeh. Kalau di sini ngagegeh itu penguasa tempat ini barangkali. Padahal penguasa alam semesta kan Allah. Tidak ada yang ngagegeh tempat ini, ngagegeh tempat itu, tidak ada, semuanya milik Allah. Saya akan coba di atas. Ini Sukadana, tempatnya sangat indah sebetulnya, masih asri. Masyarakat di sini sebetulnya ramah-ramah. Mereka menjaga etika, hormat kepada leluhur, kepada yang lebih tua. Karena itu pula ada tempat ini, ada semacam pengagungan yang barangkali agak keliru, itu perlu diluruskan dan perlu mendapat pencerahan. Nah, saya menuju lokasi. Nah, ini makam keramat Kiai Sombro Kamuning Jingkang, Argapura, Majalengka.
Sekarang kebetulan hari Jumat. Saya tidak tahu. Bismillah. Masya Allah. Ada burung liar. Nah, apa ini ya? Teman-teman yang saya cintai karena Allah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di makam keramat Kiai Somro yang berada di Kamuning, Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Seperti yang Anda lihat, tempatnya berada di atas perbukitan, di atas bukit. Bahkan barusan saya pertama kesini saja, ada beberapa burung liar. Tempatnya sangat bagus ya, Masya Allah. Ada di atas bukit. Oh, sepertinya ada yang apa istilahnya ya, botram, liliwetan, meliwet. Nah, saya sebenarnya belum tahu siapa Mbah Somro ini. Nanti saya tanya-tanya di bawah, barangkali ketemu orang. Nah, itu yang terlihat di sana. Nah, ini adalah tempat wisata Kampung Air. Sudah tidak beroperasi sejak beberapa tahun lalu, persisnya setelah pandemi. Seperti yang saya bilang tadi, beberapa warga percaya penyebabnya adalah karena pemiliknya kurang percaya hal-hal gaib. Maksud kurang percaya hal-hal gaib di sana adalah istilahnya mungkin ya, saya tidak tahu. Dia sebelumnya tidak meminta izin kepada, kalau di Sunda disebutnya nungagegeh. Nungagegeh itu jadi penguasa tempat ini, barangkali leluhur banget, barangkali roh leluhur atau siapa. Karena kan kepercayaan tradisional itu setiap tempat pasti ada penunggunya. Ini juga sebetulnya Mbah Somro ini sepertinya leluhur di sini. Mungkin penyebar agama Islam, guru ngaji atau apa. Saya sebenarnya ingin mencari informasi, ingin tahu siapa Mbah Somro ini. Sebab kalau kita lihat ya, nah, di dalamnya ada tempat, ada 2 makam, kemudian ada tasbih dan Al-Quran. Saya tidak berani masuk karena belum izin kepada kuncen, dan memang tak ada kuncen. Jadi lazimnya makam leluhur pasti ada hal yang seperti ini. Masyarakat yakin bahwa tempat semacam ini
penuh keberkahan, bisa mendatangkan rezeki, ada keutamaan. Saya sangat prihatin dengan hal tersebut. Hal tersebut pasti diawali oleh informasi keliru yang mereka terima. Dan bukan orang-orang awam yang menyampaikan informasi tersebut. Mungkin para tokoh agama yang kurang gamblang atau tidak tuntas. Ini juga ada kuburan kecil. Entah bayi atau apa ini. Ada dupa segala, Masya Allah, astagfirullah, ya Allah. Kasihan saudara saya, ya Allah. Semoga mereka diberikan petunjuk, ya Allah. Mereka itu bukan orang jahat. Ya, sebetulnya warga-warga kampung itu ya, teman-teman. Mereka itu bukan orang-orang jahat. Mereka ramah-ramah. Saya menyaksikannya sendiri, itu saya merasakan sendiri. Ya, jadi sebetulnya mereka itu bukan orang-orang jahat, cuman karena kesalahan ilmu, kesalahan informasi yang mereka dapatkan saja, jadi seperti ini. Dianggapnya di tempat-tempat seperti ini ada kelebihan gitu, ada fadilah, ada berkah, ada keistimewaan dibanding tempat lain. Bahwa di sini dianggapnya lebih makbul, lebih cepat pengabulannya dari Allah. Padahal rumah Allah kan bukan kuburan, tetapi masjid. Harusnya kalau berpikirnya logis gitu, benar, lurus, hatinya jernih, kita meminta di rumah Allah dengan di kuburan, lebih cepat kemungkinan pengabulannya itu tentu di rumah Allah, di masjid. Memang masih banyak PR yang harus dikerjakan oleh para dai. Apalagi di kampung-kampung seperti ini ya, orang-orangnya, masyarakatnya itu kan para petani umumnya, mereka sibuk, hampir tidak punya waktu untuk mencari ilmu agama yang benar. Lalu yang datang kemari pun biasanya, maaf ya, tokoh-tokoh yang atau dai-dai yang menyebarkan syubhat, yang menyampaikan bahwa berdoa itu boleh memakai perantara orang mati. Padahal kalau misalkan boleh bertawasul atau memakai perantara orang mati dalam berdoa, sepeninggal Rasulullah pernah terjadi kemarau di era Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang dilakukan Umar bin Khattab itu bukan mendatangi makam Rasulullah untuk bertawasul. Tawasul Umar justru kepada Abbas, paman Rasulullah yang saat itu masih hidup. Kemudian Umar itu berdoa, ya Allah, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami berdoa atau bertawasul melalui beliau. Dan sekarang setelah wafat, kami bertawasul melalui paman Rasulullah. Artinya apa? Artinya bertawasul itu dengan orang hidup, dengan perantara orang hidup. Tapi itulah setan itu tidak mau kalau umat Islam itu beragama secara benar, secara lurus. Ini sangat memprihatinkan. Wallahi, saya tidak ada maksud apapun membuat konten ini, hanya didasari oleh perasaan kasih sayang terhadap sesama muslim. Ya, mudah-mudahan kedepannya ada dai yang menyampaikan
Walaupun sekarang kan sebetulnya sarana ilmu, sarana informasi sudah lebih mudah, itu kemudahan dari Allah yang patut disyukuri. Istilahnya masyarakat itu tinggal maunya saja untuk mencari ilmu. Soalnya ini kan fundamental gitu, usul. Jadi pokok agama itu di sini, di tauhid. Semua nabi dakwahnya adalah tauhid. Mereka itu yang saya kasihani, yang saya miris. Mereka itu orang-orang baik. Mereka itu, maaf ya, orang-orang kampung itu ramah-ramah, sopan-sopan. Kalau di Sunda istilahnya itu someah lah, amis budi gitu. Apa ya, ya luas gitu, ramah gitu, tidak jutek. Seperti yang Anda lihat tadi kan, mereka bertegur sapa gitu, walaupun tidak kenal, menyapa. Tapi karena hal seperti ini memang biasanya kekeliruannya itu dalam hal seperti ini gitu. Kita akan coba. Nanti saya akan coba tanya ya siapa sebetulnya Mbah Sombro itu. Ya Allah, kasihan. Tentu saya berharap suatu saat ada dai yang menyampaikan gitu. Ya Allah, Gusti. Jadi mereka itu melakukan semua ini bukan karena niat jahat, justru karena mereka ini orang-orang baik. Mereka itu tidak tahu caranya berdoa, bertawasul yang benar gitu, sesuai syariat. Tawasul yang masyru atau yang disyariatkan mereka tidak tahu, dan perlu ada yang menyampaikan. Hal semacam ini sudah berjalan turun-temurun. Mungkin benar mereka itu ingin menghormati leluhur, tapi caranya yang mereka tidak ketahui. Terkadang gulu berlebihan. Itu yang harus disampaikan oleh para dai. Tapi insya Allah saya optimistis dengan kemudahan-kemudahan yang ada dan melalui internet, medsos. Insya Allah lambat laun kebenaran akan tersampaikan. Padahal kan, kalau di dalam Islam, leluhur itu sudah tidak ada di dunia, rohnya itu sudah ada di alam barzah dan tidak bisa kembali ke dunia. Adapun pemahaman tentang leluhur yang bisa kembali ke dunia itu bukan berasal dari Islam, sebagaimana yang sudah sering kita baca atau dengar. Sebetulnya pemahaman semacam itu dari Hindu, Buddha, atau dari kepercayaan tradisional semacam animisme atau dinamisme. Tapi lumrah pemahaman seperti itu bisa muncul karena kan agama-agama sebelumnya itu informasinya itu bukan wahyu gitu kan. Jadi menurut apa yang mereka lihat, mereka rasa. Tapi kalau Islam kan, informasi tentang hal gaib itu dari wahyu gitu. Jadi kita tahu orang meninggal itu alamnya di mana, apakah bisa kembali lagi atau tidak. Terus terang, hampir di semua pesisian, di pelosok-pelosok kampung, masalahnya itu selalu sama seperti ini. Mereka itu niatnya baik, niatnya benar, ingin menghargai leluhur, tapi caranya salah. Kadang ada yang memberikan sesajen kepada leluhur, dikiranya leluhur butuh itu. Padahal kalau leluhurnya memang orang soleh, dia diberi rizki oleh Allah, tidak butuh hal tersebut dari manusia, dari keturunan-keturunannya, dan memang tidak sampai. Kembali soal tadi ya, di bawah sana itu wisata kampung air. Masyarakat di sini percaya
Kenapa kampung air bisa bangkrut? Karena pemiliknya tidak percaya hal-hal gaib. Mungkin dengan memberikan sesajen atau semacamnya. Padahal kalau melihat dari lokasi saja ya, itu sudah bisa dijelaskan gitu, sudah bisa dipahami kenapa bisa seperti ini gitu, bisa bangkrut. Soalnya ini pelosok kan, akses jalannya pun tidak cukup baik gitu, terlebih medannya itu menanjak. Para pengunjung pasti malas. Apalagi qadarullah beberapa tahun lalu sempat terpotong juga atau kita mengalami pandemi corona ya cukup lama. Buktinya si pemilik ini kan memiliki tempat wisata lain juga, yaitu ada para layang di tidak jauh dari pusat kota, bahkan sudah cukup dikenal ya. Justru maju karena memang aksesnya bagus, kemudian promosinya juga bagus, gencar, lokasinya strategis. Jadi bisa dijelaskan walaupun tetap ya kembali akhirnya kepada rezeki dari Allah ya. Jadi makhluk-makhluk gaib semacam itu tidak ikut mengatur rezeki manusia, walaupun memang bisa saja semacam ilmu-ilmu hitam itu, perdukunan itu konon menarik atau mematikan rezeki, bukan mematikan, menghambat rezeki seseorang, tapi itu tentu kembali kepada izin Allah. Jadi kuncinya tetap ada di Allah ya. Kalau ada kesempatan, insya Allah nanti kita akan meliput juga wisata kampung air. Memang sudah pernah ada yang meliputnya dari sisi mistis, tapi saya akan coba meluruskannya. Karena memang masyarakat butuh informasi yang benar tentang dunia-dunia semacam itu. Bukan asal katanya. Insya Allah ini tempat yang bagus sebenarnya ya. Teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Semoga sesuai dengan nama channel ini, Ruang Pencerah. Tayangan ini bisa memberikan pencerahan untuk Anda, khususnya untuk saya pribadi. Tidak ada maksud dan tendensi apapun saya menyampaikan semua ini, kecuali didorong dan dilandasi oleh rasa kasih sayang terhadap sesama muslim. Terima kasih. Setelah saya bertanya kepada warga, ternyata memang benar Mbah Sombro ini adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Mataram. Konon ada berdua, jadi makamnya itu ada satu lagi. Insya Allah dalam kesempatan lain saya akan mengunjunginya.